Kaisar Bela Diri, Bab 156. Di tengah malam, Ye Chen terbangun dari tidur nyenyak. Banyak makanan penyembuhan dan obat mujarab, ditambah dengan ketahanannya yang mendominasi, membuat bekas lukanya hilang, dan lengannya yang hancur oleh petir juga memadat. Panggilan, saat dia mengeluarkan udara keruh yang panjang, dia juga perlahan membuka matanya. Manusia Yuanjing, dengan kegembiraan di matanya, dia tidak bisa tidak memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa ada banyak perubahan besar di tubuhnya. Yang pertama adalah tulang, memancarkan kecemerlangan emas yang cemerlang, dan menjadi sangat keras. Adapun meridian, mereka juga menjadi lebih tebal dan lebih keras. Bahkan darah yang mengalir diwarnai dengan kecemerlangan emas, meluap dengan kekuatan yang mendominasi yang membuatnya gembira. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah danhainya. Setelah maju ke alam asal manusia, lautan pilnya telah meluas lebih dari 10 kali, dan lautan pil emas bersinar keemasan, dan energi sejati yang bergejolak melonjak, seperti lautan emas, mengandung vitalitas yang kuat. Hah, Ye Chen tercengang, melihat ke dalam lautan pil, menatap kosong pada benda hitam tak dikenal dalam cahaya keemasan lautan pil. Benda hitam tak dikenal itu sangat menarik perhatian. Tusuk, tusuk, saat Ye Chen melihatnya, benda hitam itu mengeluarkan suara menusuk dari waktu ke waktu. Petir, lagi pula, Ye Chen melihat dengan jelas apa benda hitam itu, bukankah itu hanya kumpulan petir hitam? Ini, Ye Chen terkejut, dan menatap api peri lagi. Api perinya hidup, melompat-lompat di sekitar petir hitam, tetapi petir hitam itu acuh tak acuh, hanya tergantung di sana, tidak bergerak, seolah berkata kepada api peri, "Keluar, aku tidak ingin berbicara denganmu." Bagaimana bisa ada petir di tubuhku? Ye Chen menatap petir hitam itu lagi, "Dari mana kamu keluar?" Namun, petir hitam itu masih acuh tak acuh, hanya mengambang di sana dengan tenang. Kurang dari BR lebih besar dari, bagaimana situasinya? Ye Chen menggaruk kepalanya, dia merasa tidak nyaman dengan awan petir di tubuhnya. Tuhan tahu kapan itu akan membuat keributan di Danhai, dia pasti tidak akan tahan. Mungkinkah guntur yang tersisa di tubuhku saat aku melintasi langit? Dengan kilasan inspirasi, Ye Chen menyentuh dagunya. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dengan sebuah pemikiran, dia membuat koneksi dengan petir hitam, dan kemudian memanggilnya. Segera, guntur dan kilat keluar dari lautan pil dan mendarat di telapak tangannya. Tusuk, tusuk, dengan guntur dan kilat di tangannya, Ye Chen dapat dengan jelas mendengar suara guntur dan kilat merobek, dan guntur dan kilat melintas di antara jari-jarinya, memungkinkannya untuk dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam guntur dan kilat. Lei adalah atribut yang paling mendominasi di antara banyak atribut, orang-orang dari alam yang sama, pihak yang dibantu Lei dalam pertempuran, pasti memiliki kekuatan serangan yang kuat. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen dengan santai menyedot batu keras dari kolam jade spirit, lalu menggantungnya di telapak tangannya, dan kemudian memicu guntur dan kilat. Klik, segera, batu keras itu hancur menjadi bubuk oleh petir di tempat. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Chen mengguncang telapak tangannya meskipun Lei berbahaya, dia merasakan perasaan ramah yang luar biasa dari guntur di tangannya. Semuanya lahir dari langit dan bumi, kamu dan Xianhuo harus berada di level yang sama. Bagaimana perasaanku bahwa aku telah menemukan harta karun? Xianhuo, Tianlei, hehehe. Karaktermu telah meledak. Dalam suasana hati yang baik, Ye Chen membalikkan tangannya dari Tianlei, lalu meregangkan dengan keras, kekuatan mengerikan yang meluap dari tubuhnya membuatnya bersemangat, memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi True Sun Realm secara langsung. Tiba-tiba bangkit, dia melompat keluar dari jade Spirit Pond, lalu berjalan keluar. Tapi segera, dia berlari kembali berebut. Apakah kamu sudah bangun? Angin harum bertiup, dan Chulinger berjalan perlahan dengan langkah teratai. Bangun, bangun. Ye Chen tersenyum lebih buruk daripada menangis, dan diawasi oleh Chulinger, dia merasa tidak wajar. Bagaimana rasanya disambar petir? Chulinger duduk di kursi batu di sampingnya, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, tapi itu hanya sekilas, dan buru-buru mengalihkan pandangan Ye Chen. Itu tidak baik. Berbicara tentang kesengsaraan surgawi, Ye Chen mengutuk, aku hampir hancur berkeping-keping. Benar, kesengsaraan surgawi begitu kuat, sejak zaman kuno, hanya ada orang yang mencapai surga dan bumi hanya pada tingkat lanjut,
dia berada di alam kondensasi Qi, dan dia disambar petir setelah menerobos ke alam asal manusia. Dia punya alasan untuk percaya bahwa langit berkabut ingin membunuhnya. Kamu murahan dan tampan. Culinger melirik Ye Chen dengan marah. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin meredam tubuh mereka dengan bantuan kesengsaraan surgawi, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi. Beberapa orang tidak pernah menarik surga sepanjang hidup mereka Jie, dibandingkan dengan mereka. Bukankah menurutmu kamu lebih bahagia? Petik 2, itu benar. Ye Chen menggaruk kepalanya. Memang, setelah mengalami malapetaka, dia mendapatkan terlalu banyak manfaat. Jiwa dan raganya telah dibaptis di bawah malapetaka. Rasa sakitnya agak menyakitkan, tetapi itu masih merupakan keberuntungan yang langka. Ini, pakailah. Di sini, Culinger sudah mengeluarkan 2 gelang bercahaya dari tas penyimpanan. Ye Chen melihat, bukankah gelang itu adalah cincin bintang 7 bayangan bulan? Dia telah lupa bahwa selama kesengsaraan, cincin bintang 7 bayangan bulan dihancurkan menjadi bubuk. Postur Culinger disiapkan untuknya lagi. Ayo cepat. Culinger langsung melempar Moon Shadow Seven Star Ring. Selama waktu itu dia masih tidak lupa menatap Ye Chen. Kakakku berkata, biarkan aku mengajakmu berlatih selama ketidakhadirannya. Jika kamu berani menjadi durhaka, hati-hati aku akan menghajarmu. Ye Chen buru-buru melangkah maju dan mengambil Moon Shadow Seven Star Ring. Dia jinak seperti domba kecil. Dia benar-benar percaya bahwa Culinger terlihat ramping dan cantik di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak kalah pemarah dari Cusuan, dalam hatinya sepasang saudara kembar yang bengis. Bersenandung. Begitu dia memakai Moon Shadow Seven Star Ring, itu berdengung dan bergetar. Segera, 5 dari 7 bintang di atas menyala satu demi satu. Apakah anak ini pelaku kejahatan? Culinger menyaksikan adegan ini dengan mulut sedikit terbuka, dan matanya yang indah penuh kejutan. Baru saja maju ke alam asal manusia, apakah itu memiliki penindasan membawa beban 2.500 kati? Pikir Culinger dalam hatinya. Di sampingnya, Ye Chen juga tertegun di sana. Dia samar-samar ingat bahwa sebelum dia maju ke alam asal manusia, cincin bintang 7 bayangan bulan hanya menyalakan 2 bintang, tetapi sekarang dia telah maju ke alam asal manusia, itu langsung menyeberang ke bintang 5. Langsung naik ke 2.500 jin. Untuk sesaat, dia hanya merasa lengannya berat, kekuatan seluruh tubuhnya ditekan, dan seolah-olah dia membawa batu 2.500 jin di punggungnya. Beristirahatlah dengan baik malam ini. Mulai besok dan seterusnya, aku akan membawamu untuk melanjutkan pelatihan iblis, kata Culinger dengan santai. Pelatihan setan. Di samping itu, jantung Ye Chen berdetak kencang, merasa bahwa sesuatu yang serius akan terjadi, dan jika jatuh ke tangan Culinger, kulitnya akan terkelupas jika dia tidak mati. Nah, di mana tuanku? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Aku tidak akan memberitahumu. Culinger hampir mencekik Ye Chen hingga muntah darah. Kaisar Bela Diri, Bab 157. Pada malam hari, Ye Chen berdiri di depan rumah bambu kecil, bermandikan sinar bulan, menikmati kekuatan agung yang dibawa oleh alam manusia tingkat lanjut. Di sampingnya, boneka Zixuan berdiri di sana seperti lembing. Meskipun dia boneka, dia luar biasa, dan di bawah sinar bulan yang terang, dia diam-diam menyerap cahaya bintang, yang sangat aneh. Dingin, mengikuti tawa keras Ye Chen, dia membalik tangannya dan mengeluarkan Skyke, lalu menari dengan penuh semangat di depan rumah bambu kecil. Pada titik tertentu, dia berhenti, bermandikan keringat. Melambaikan Epitian Kue secara miring di tanah, Ye Chen memutar lehernya dan melihat boneka Zixuan tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, aku belum melawanmu sejak aku meningkatkanmu menjadi boneka misterius. Ayolah. Berbicara, Ye Chen punya pikiran, dan memberi Zixuan perintah untuk menyerang. Segera, Zixuan, boneka itu, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti hantu, dan membunuh Ye Chen dalam beberapa saat, dan melambaikan segel besar. 8 Desolation Boxing. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, memadukan kecepatan dan kekuatan, bercampur dengan semangat juang yang tak terkalahkan, dan meninju. Saat bertarung melawan kesengsaraan surgawi, dia menyadari tinju Bahuang dari arti sebenarnya dari Bahuang San, dan dengan tinju Bahuang inilah dia menghancurkan guntur dan kilat terakhir dari kesengsaraan surgawi. Menggambarkan tinju ini sebagai tirani, tidak mungkin, lebih tepat. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar raungan. Zixuan tetap diam, tapi Ye Chen kaget dan menendang ke belakang. Bagus sekali.
Ye Chen tertawa keras, memusnahkannya lagi, dan melambaikan bahu Wang Fis lainnya. Kecepatan boneka Zixuan tidak lambat, dan ada postur lemah untuk menekan Ye Chen, dan tembakannya bahkan lebih ganas. Ledakan, gemuruh, pertarungan antara keduanya terus meningkat, dan ada raungan konstan Zixuan, yang juga memenuhi syarat untuk melakukan teknik mistik dan rahasia, didukung oleh jimat pengumpul roh, dan teknik rahasia berlanjut. Adapun Ye Chen, meskipun dia tertiup angin, dia seperti singa liar, semakin dia bertarung, semakin ganas dia, dan darah yang keluar dari tubuhnya tampak seperti api yang membara. Untuk memiliki Yang dan Yang Bin tanpa kekalahan, Anda memang luar biasa. Selama pertempuran, Ye Chen kagum lebih dari sekali. Hanya ketika dia benar-benar bertarung melawan Zixuan barulah dia menyadari kengerian boneka wanita ini. Pertempuran berhenti di beberapa titik. Di samping, Zixuan berdiri di sana seperti lembing, pakaiannya sedikit berantakan, masih ada banyak bekas luka di tubuhnya, tapi dia perlahan pulih. Sedangkan di sisi lain, Ye Chen sudah pingsan di tanah. Setelah malam pertempuran hebat, bahkan jika dia dibebani dengan laut pil dan penuh dengan energi sejati, dia juga cukup kuat untuk bertarung. Lelah, malu, dan noda darah di sekujur tubuhnya. Memantulkan cahaya bulan, dia perlahan tertidur lelap. Keesokan harinya, sebelum fajar, Chu Linger datang. Melihat Ye Chen masih tidur nyenyak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, angkat dan pergi. "Kemana kamu membawaku?" Ye Chen sedang dibawa, berteriak dan terpental bolak-balik. "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong?" Chu Linger memelototi Ye Chen dengan marah. Ye Chen hanya diam, dan membiarkan Chu Linger menggendongnya seperti ayam, lalu terbang ke awan, dan kemudian datang ke puncak Yunfei Peak, berjalan ke meninggalkan Gua Yuling tempat Chu Linger mundur. Ketika diletakkan kembali, itu adalah ruangan batu. Ruangan batu itu tidak besar, dengan radius sekitar 50 kaki, dan tidak ada dekorasi. Prasasti batu giok, dengan ukiran rune yang rumit di prasasti batu giok, dan kata roh yang sedikit lebih besar di tengah. Tempat apa ini? Ye Chen melihat sekeliling, lalu menatap Chu Linger. "Ling Shi." Chu Linger menjawab dengan santai, lalu menggambar lingkaran berukuran 10 kaki di tengah ruang batu. "Kamu, masuk." Chu Linger melirik Ye Chen. Meskipun dia bingung, Ye Chen masih patuh. Dengan patuh berlari ke dalam lingkaran. Ini adalah ruang spiritual yang didedikasikan untuk meredam jiwa. Chu Linger mulai memperkenalkan Ye Chen, menunjuk ke 4 prasasti giok yang berdiri di 4 arah selatan, timur, utara dan barat. Keempat prasasti giok ini adalah disebut jiwa. Begitu batasan dicabut, monumen akan bergetar secara otomatis, dan suara getar adalah serangan terhadap jiwa. Petik 2. Benar-benar misterius. Ye Chen menggosok dagunya, diam-diam berpikir bahwa ada cukup banyak hal aneh di puncak gadis giok. Selanjutnya, aku akan melepaskan batasan pada monumen jiwa. Chu Linger berkata, menunjuk ke lingkaran di bawah kaki Ye Chen, dan kamu tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Sesederhana itu. Mendengar perkataan Ye Chen nada sangat mudah, Chu Linger mengangkat alisnya yang cantik sedikit, dan senyum menawan meringkuk di sudut mulutnya. "Ya, sesederhana itu, jika kamu siap, kamu bisa mulai sekarang." "Oke," tanda seru. Ye Chen tiba-tiba berdiri diam dan mengambil napas dalam-dalam. "Jika nanti sakit, kamu bisa menyebutnya sebanyak yang kamu mau." Kata-kata Chu Linger membuat Ye Chen sangat terkejut. Segera, Chu Linger membuat segel dengan satu tangan, dan berbisik, "Buka." Segera, 4 prasasti jiwa bergetar sedikit, dan rune pada mereka menyala satu demi satu. Bersenandung. Segera, keempat prasasti jiwa itu bergetar, dan suara gemetar itu ditujukan ke tengah ruangan batu, lebih tepatnya, ke Ye Chen yang berdiri di lingkaran tengah. Pada saat ini, Chu Linger di samping sudah secara sadar menutupi telinganya. Wow, segera, tangisan pembunuhan babi Ye Chen terdengar, dan suara gemetar dari 4 arah tenggara, barat laut, langsung masuk ke benaknya, membuat pikirannya berdengung untuk beberapa saat, seolah terkoyak. "Bagaimana perasaanmu?" Chu Linger, yang menutupi telinganya, menatap Ye Chen sambil tersenyum. Melihat Ye Chen terpuruk, dia merasa sedikit bahagia. "Bisakah aku menanggung ini secara pasif?" Tanya Ye Chen terhuyung-huyung sambil memegangi kepalanya. Dia melolong. "Itu bukan terserah kamu. Jika kamu mau, kamu bisa mencoba melawannya. Tentu saja, kamu hanya bisa menggunakan teknik rahasia sonik." Petik 2. Mendengar ini,
Ye Chen mencoba untuk berdiri diam, mengumpulkan energi dan darahnya. Jiwa monumen tepat di depan meraung. Mengaum. Segera, nyanyian naga yang keras bergema di ruang batu. Bersenandung. Setelah terkena gelombang suara kemarahan naga gila, monumen jiwa itu tiba-tiba bergetar, tetapi segera, gelombang suara yang menakutkan itu dipantulkan kembali olehnya, dan dikembalikan ke Ye Chen utuh. Engah, dipukul oleh Kuanglong Tianfu-nya sendiri, pikiran Ye Chen segera meraung, dan seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Kamu menipuku. Memegang kepalanya dan berteriak, Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Aku tidak punya banyak waktu luang. Chu Ling'er mengangkat bahu, lalu berbalik dan berjalan keluar, latihan perlahan, dan ketika kamu jatuh, monumen jiwa akan otomatis berhenti. Juga, jangan mencoba untuk mendapatkan keluar dari lingkaran itu, atau kamu akan keluar dari lingkaran. Terlihat bagus. Setelah Chu Ling'er pergi, Ye Chen berlutut di tanah dengan kepala di lengannya, dan darah mengalir dari telinga, mata, dan lubang hidungnya satu demi satu lain. Prasasti jiwa sangat aneh. Suara gemetar langsung menyerang jiwa, itu adalah keberadaan yang tidak terlihat sama sekali, bahkan jika Ye Chen kuat, tetapi dia tidak punya pilihan selain menahannya secara pasif. Bertahan sampai ekstrim, Ye Chen memeluk kepalanya ke langit dan meraung, merasa seolah-olah pikirannya akan meledak. Di luar ruang batu, Chu Ling'er hanya menemukan tempat yang nyaman untuk memotong kukunya dengan santai, dan kadang-kadang dia melirik ke samping ke ruang batu. Matanya yang indah akan menunjukkan keterkejutan dari waktu ke waktu, dan dia bergumam, setengah jam, ketahanan jiwa anak ini jauh di luar dugaanku. Segera, Chu Xuaner kembali, melirik Ye Chen di ruang batu, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Chu Ling'er. Sudah berapa lama dia masuk? Kaisar Bela Diri, Bab 158. Setengah jam, Chu Ling'er secara kasar memperkirakan waktu, dan kemudian menatap Chu Xuaner dengan curiga. Aku berkata saudari, apakah kamu terlalu keras pada anak ini? Biarkan saja dia menerima intensitas pelatihan jiwa seperti itu, jika tidak sesuatu akan terjadi, jika itu meninggalkan luka jiwa, itu bukan lelucon. Tidak apa-apa, dia bisa mengatasinya. Chu Xuaner tersenyum ringan, meskipun dia belum menjadi Master Ye Chen untuk waktu yang lama, Chu Xuaner tahu tekad Ye Chen dengan sangat baik. Dari kompetisi sekte luar hingga saat ini, Ye Chen terlalu mengejutkannya, yang membuatnya penuh cinta untuk ini magang, percaya diri. Kamu sedang terburu-buru untuk melatihnya, apakah kamu ingin dia bertarung melawan tubuh roh misterius Zeng Yangsong? Chu Ling'er mengedipkan matanya yang indah dan menatap Chu Xuaner. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, meskipun dia telah menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil, dibandingkan dengan tubuh roh misterius, kekuatannya sama sekali tidak pada level yang sama. Karena, saya tidak bisa mengalahkan tubuh roh misterius, dan saya sadar diri tentang ini. Kultivasi menggabungkan kerja dan istirahat, jika Anda berlatih siang dan malam seperti ini, cepat atau lambat akan ada masalah. Petik 2. Saya ingin dia menggabungkan kerja dan istirahat. Chu Xuaner menggosok bagian tengah alisnya tanpa daya, kakak laki-laki, kepala sekte, bergegas begitu keras, hal itu baru-baru ini kerusuhan sangat sengit. Karena Ye Chen adalah kandidat, dia mungkin akan menjadi tuan rumah berikutnya. Sebagai seorang master, apa yang bisa saya lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin kuat dia, semakin sukses dia. Kemungkinannya lebih tinggi. Petik 2. Lalu kapan kamu akan memberitahu Ye Chen tentang ini? Tunggu. Chu Xuaner menghela nafas, aku akan memberitahunya secara pribadi setelah 3 kompetisi. Aku tidak tahu apakah anak ini akan kabur setelah dia mengetahuinya, bisik Chu Ling'er. Terserah orang, kata Chu Xuaner, dia berdiri dan berjalan ke ruang batu. Di ruang batu, Ye Chen sudah pingsan di bawah serangan jiwa dari tablet jiwa, dan pingsan di putaran di lingkaran itu, wajahnya pucat, 7 lubangnya berdarah, meski pingsan, masih ada rasa sakit di wajahnya. Chu Xuaner telah mengeluarkan sebotol cairan roh tersegel dan menyuntikkannya ke tubuh Ye Chen untuk membantu Ye Chen memelihara jiwanya yang lemah. Biarkan aku melakukannya, aku lebih baik darimu dalam masalah jiwa. Chu Ling'er mencondongkan tubuh ke depan, tangan batu giok ditempatkan di antara alis Ye Chen, dan kemudian lingkaran cahaya putih bergabung ke dalam tubuh Ye Chen. Melihat ini, Chu Xuaner hanya berdiri diam di samping. Ling'er,
kultivasi jiwamu telah terdampar di alam surga selama 10 tahun, dan kamu masih tidak bisa memadatkan jiwamu. Mendengar ini, Chu Linger terkejut, tak berdaya. Menggelengkan kepalanya, roh primordial itu misterius dan misterius. Meskipun saya telah menyentuh lapisan penghalang itu beberapa kali, tetapi saya tidak dapat menerobos. Saya merasa ada kekuatan yang menekan jiwa saya, mungkin itu kekurangan beberapa kekuatan yang tak terlukiskan. Tingkat kultivasi jiwa Anda lebih tinggi daripada kakak senior yang bertanggung jawab. Jika Anda tidak dapat mengubah jiwa Anda menjadi roh primordial, itu bahkan lebih tidak mungkin bagi orang lain. Anda juga mengatakan bahwa terserah kamu. 2 jam kemudian, Ye Chen menggosok pelipisnya, dia bangun. Ketika dia melihatnya, dia melihat Chu Xuaner dan Chu Linger duduk di depannya, keduanya dengan santai, masing-masing memotong kuku mereka. Ye Chen memutar matanya ke kiri dan ke kanan, melihat ini, melihat itu, tidak bisa membedakan mana Chu Xuaner dan mana Chu Linger, karena keduanya terlihat persis sama, keduanya mengenakan pakaian putih, sama, sanggul, jepit rambut yang sama, wajah yang sama, cemberut dan senyum yang sama. Awalnya, dia bisa tahu dari nafas, tapi Chu Xuaner dan Chu Linger keduanya. Dia menyembunyikan auranya, bahkan jika dia tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Apakah kamu sudah bangun? Melihat Ye Chen bangun, Chu Xuaner berdiri, dan melihat tatapan Ye Chen yang kusut, Chu Xuaner mengerutkan bibirnya dan tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa murid yang baik ini pasti tidak bisa mengatakan siapa adalah siapa. Tuan, Ye Chen memandang Chu Xuaner dengan ragu-ragu. Siapa yang kamu panggil Tuan? Di mana Tuan? Chu Linger juga berdiri, dan dia tidak lupa mengedipkan mata pada Chu Xuaner saat dia berbicara. Chu Xuaner hanya mengatupkan bibirnya dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia paling mengenal adik perempuannya. Dia hampir berusia 100 tahun, tapi dia masih seperti gadis kecil unik yang paling suka menggoda orang. Fakta membuktikan bahwa dengan kerja sama Chu Xuaner, Chu Linger berhasil menipu Ye Chen. Ye Chen terkekeh, dan dengan sadar berdiri di depan Chu Linger, tetapi meninggalkan Chu Xuaner ke samping. Chu Xuaner menggosok bagian tengah alisnya tanpa sadar, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Aku telah membimbingmu berlatih begitu lama, dan kamu bahkan tidak bisa mengenali seseorang. Jika dia tidak takut selingkuh, dia akan membawa Ye Chen keluar dan memukulinya. Ya, Linger, jika kamu tidak melakukan apa-apa, pergi dulu. Chu Linger memasang pandangan kakak perempuan, dan berkedip pada Chu Xuaner saat dia berbicara. Oke, Chu Xuaner terlihat tidak senang, berbalik dan berjalan keluar. Sebelum pergi, dia masih menatap Ye Chen dengan keras, sorot matanya yang indah dengan jelas mengatakan, aku akan membersihkanmu cepat atau lambat. Ye Chen tertawa kering, dan tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang saat Chu Xuaner menatapnya. Kamu tampaknya sangat takut pada adikku. Chu Linger menatap Ye Chen sambil tersenyum. Dia semakin terlibat dalam pertunjukan. Melihat Ye Chen disimpan dalam kegelapan tanpa menyadarinya, dia merasakan rasa pencapaian. Di mana, bagaimana? Ye Chen terbatuk datar. Dan kamu bagaimana perasaan saya tentang saudara perempuan saya? Chu Linger masih menatap Ye Chen sambil tersenyum. Sangat putih. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan hanya mengeluarkan 2 kata ini. Mendengar ini, pipi Chu Linger memerah. Sangat putih. Apakah kamu berbicara tentang malam itu? Kamu melihat tubuhku tubuh telanjang, sempurna tubuh, memang sangat putih. Kamu, berdiri di lingkaran itu, cepatlah. Aku tidak tahu apakah itu malu atau marah. Chu Linger menunjuk ke lingkaran di tengah ruangan batu dengan marah, dan kamu samar-samar bisa melihat percikan menari di matanya yang indah. Melihat ini, Ye Chen sedikit linglung. Tidak tahu di mana dia telah menyinggung perasaannya itu tuanku. Aku baik-baik saja sekarang, wanita sangat berubah-ubah. Cepatlah. Melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, Chu Linger hanya mengangkat kaki gioknya, menendang Ye Chen ke dalam lingkaran, dan kemudian dengan cepat mencubit cetakan tangan dengan 1 tangan, aku akan membuatmu putih. Petik 2. Segera, pembatasan pada 4 monumen jiwa di Tenggara, Barat Laut, dan Utara langsung dicabut. Segera, monumen jiwa mulai bergetar lagi. Wow, suara teredam Ye Chen terdengar segera, dan sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, ada orang di segala arah, ada suara gemetar yang ditujukan ke jiwa, dan rasa pusing dan kesemutan di kepalanya membuatnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh.
Nikmatilah, tanda seru. Culinger berkata dengan getir, lalu berjalan keluar dari ruang batu dengan marah. Di luar ruang batu, Chu Xuaner melipat tangannya di dadanya, menatap Culinger berjalan keluar dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, "Linger, sangat putih." Setelah dikatakan oleh Chu Xuaner, rona merah di pipi Culinger menambah rona merah lagi. Chu Xuaner menyentuh wajah putih dan lembut Culinger, dan kemudian tidak bisa menahan tawa lagi, lalu berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan, benar-benar putih. Petik 2. Kaisar Bela Diri. Bab 159. Di belakangnya, Culinger menghentakkan kakinya, dan mau tidak mau menutupi pipinya yang panas. 1 jam kemudian, Ye Chen pingsan lagi di lingkaran seperti babi mati. Culinger masuk, pertama menatap Ye Chen dengan tajam, dan kemudian menunjuk ke tengah alis Ye Chen. Lingkaran cahaya putih menyatu dengan pikiran Ye Chen, membantu Ye Chen menenangkan jiwanya yang lelah. Segera, Ye Chen bangun. Segera, teriakan bergema melalui ruang batu lagi, dan Ye Chen, yang baru saja bangun, dilempar ke dalam lingkaran lagi oleh Culinger. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari, Ye Chen tidak pernah keluar dari ruang batu, kecuali untuk keadaan pingsan. Dia pada dasarnya berada di bawah serangan tablet jiwa di lain waktu. Namun, setelah menderita begitu banyak, Ye Chen bukannya tanpa keuntungan. Dia terus-menerus diserang oleh monumen jiwa satu demi satu, dan jiwanya ditempa sepanjang waktu. Dalam 3 hari terakhir, jiwanya telah meningkat pesat. Itu adalah malam lain dengan bulan terang di langit, dan Ye Chen, yang pingsan di ruang batu, bangun lagi. "Kamu sudah bangun." Seperti sebelumnya, Culinger muncul di depan Ye Chen saat dia bangun. "Berapa lama aku harus tinggal di sini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Culinger. Beberapa hari terakhir ini benar-benar menyiksanya, terutama perasaan kepalanya akan pecah, yang membuat orang berdebar hanya dengan memikirkannya. "Apakah kamu masih tidak bahagia?" Culinger menatap Ye Chen dengan marah, dan begitu dia melatih Ye Chen, dia segera menjadi kotak obrolan. "Tahukah kamu, jika kamu mengasah kekuatan jiwamu di sini, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Berapa banyak murid yang ingin berkultivasi di ruangan batu ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan itu, kekuatan jiwa siang dan malam. Anda juga harus merasakannya, saat diserang oleh tablet jiwa, bukankah kekuatan jiwa Anda juga menjadi lebih kuat? Jangan murah dan bertingkah seperti anak baik." Kurang dari BR lebih besar dari Culinger mengatakan satu kalimat demi satu, Ye Chen tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia dimarahi. Terlebih lagi, ketika datang ke alkemis, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen. "Saya tidak pernah bertanya, sebagai seorang alkemis, berapa banyak pil yang dapat Anda buat sekarang?" Mendengar ini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, menempatkan mengangkat 2 jari. "Sejauh ini, saya telah berhasil memperbaiki ramuan 2 butir. Petik 2. Dengar, izinkan saya memberitahu Anda. Culinger mengangkat bahu, kekuatan jiwa dan kultivasi tingkat spiritual, paling banyak Anda hanya bisa sempurnakan pil roh 2 pola, dan jika Anda ingin lebih menyempurnakan pil 3 pola, Anda memerlukan kekuatan jiwa untuk mencapai tingkat misterius. Meskipun dia berkata demikian, Culinger masih terkejut. Anda tahu, Ye Chen berada di alam kondensasi Qi sebelumnya, dan tingkat kekuatan jiwanya 1 tingkat lebih tinggi dari basis kultivasinya sendiri. Dia bisa menyempurnakan obat mujarab 2 pola hanya dalam 2 bulan. Pencapaian seperti itu, dia bertanya pada dirinya sendiri. Su Fu saat itu tidak bisa melakukannya. "Tuan, kapan menurutmu jiwaku akan naik ke tingkat Xuan?" Ye Chen menatap Culinger dengan ragu. "Kamu bertanya pada orang yang tepat." Ketika sampai pada jiwa, Culinger menjadi sedikit bersemangat, dan hanya duduk di tanah seperti Ye Chen, berdehem, dan berkata, "Secara umum, jiwa dari biksu kami, pada dasarnya, mereka berada pada tingkat yang sama dengan alam kultivasi mereka sendiri, sama seperti para biksu di alam kondensasi Qi. Kebanyakan dari mereka memiliki jiwa tingkat manusia. Tentu saja, Anda adalah jenis yang berbeda." Ye Chen mendengarkan dengan tenang, dan Culinger menjadi semakin antusias saat dia berbicara. Jiwa itu misterius dan misterius, jadi kemajuan jiwa akan lebih sulit daripada kemajuan kultivasi sendiri. Sama seperti para biksu di negara Yuan manusia, jiwa seharusnya sudah naik ke tingkat spiritual, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kebanyakan biksu dalam kondisi memadat setelah naik ke alam manusia,
tingkat jiwa mereka masih di tingkat manusia. Tentu saja, biksu dari alam yang sama adalah level, jadi kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan nafas yang sama. Orang dengan level jiwa yang tinggi akan jauh lebih kuat. Anda harus merasakan hal ini secara mendalam, karena semakin tinggi level jiwa, semakin tinggi tingkat jiwa mereka, semakin dekat Anda dengan langit dan bumi. Petik 2. Semakin dekat Anda dengan surga dan bumi. Apa arti kalimat ini? Ye Chen memandang Chu Linger dengan curiga. Pernahkah kamu mendengar tentang Yuan Shen? Petik 2. Tentu saja. Ye Chen mengangguk. Penatua Sufu pernah berkata bahwa roh primordial adalah tingkat yang lebih tinggi dari jiwa, dan hanya biksu di alam surga yang memenuhi syarat untuk memadatkannya. Petik 2. Ya, Chu Linger berkata, jiwa itu sangat misterius, jadi roh primordial pasti lebih misterius. Roh primordial satu tingkat lebih tinggi dari jiwa, jadi secara alami akan jauh lebih kuat dari jiwa. Tuhan, kamu bisa memobilisasi kekuatan langit dan bumi, jadi biarkan Anda meredam jiwa Anda, di satu sisi karena Anda adalah seorang alkemis, di sisi lain, semakin tinggi tingkat kekuatan jiwa, jarak antara Anda dan dunia secara alami akan diperpendek, meskipun sulit untuk memobilisasi kekuatan dunia, tetapi juga bermanfaat. Petik 2. Tetapi ketika berbicara tentang kekuatan langit dan bumi, Chu Linger bahkan lebih bersemangat, dan langsung menyilangkan kakinya dan berkata, yang disebut kekuatan langit dan bumi, seperti namanya, adalah kekuatan misterius dan kuat, antara langit dan bumi, seluas laut, seluas langit berbintang, semegah gunung raksasa, begitu bergerak, mendorong gunung dan laut, mengambil bintang untuk mengisi bulan, itulah supernatural agung yang sesungguhnya makhluk. Petik 2. Apakah itu sangat jahat? Meskipun kaget, Ye Chen masih memandang Chu Linger dengan tidak percaya. Menurut apa yang kamu katakan, jika kamu memadatkan roh primordial dan memobilisasi kekuatan langit dan bumi, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Petik 2. Uhuk-uhuk, Chu Linger terbatuk datar, itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Roh primordial yang kental dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Adapun berapa banyak kekuatan langit dan bumi yang dapat dimobilisasi, itu tergantung pada rejeki seseorang. Jika roh primordial tidak terkondensasi, mungkinkah memobilisasi kekuatan langit dan bumi? Ye Chen menatap Chu Linger ragu-ragu. Ya, Chu Linger menjawab dengan pasti, ada segala macam keajaiban di dunia, adilada orang-orang dengan garis keturunan aneh yang memiliki kedekatan bawaan dengan langit dan bumi. Meskipun mereka belum memadatkan jiwa, mereka masih bisa sedikit banyak memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Misalnya, tubuh yang misterius semangat milik orang tipe ini. Petik 2. Bisakah tubuh roh misterius menggerakkan kekuatan langit dan bumi? Berita ini sedikit mengejutkan Ye Chen. Nah, Chu Linger mengangguk, tubuh roh misterius adalah garis keturunan yang menentang surga yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Setelah terbangun, kemungkinan besar dapat menarik kekuatan surga dan bumi. Alasan penting mengapa tubuh begitu kuat, legenda tak terkalahkan memiliki faktor besar karena kekuatan langit dan bumi. Petik 2. Tidak heran. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir keras. Apakah kamu merasakan tekanan? Chu Linger memandang Ye Chen dengan penuh minat. Tekanan? Tekanan apa? Ye Chen memandang Chu Linger dengan heran. Tubuh roh misterius, kamu lahir di era yang sama dengannya, jadi kamu tidak memiliki tekanan. Chu Linger tidak bisa membantu mengangkat bahunya. Ye Chen mengerti. Tubuh roh misterius dan garis keturunan di langit tidak terkalahkan sejak zaman kuno. Mereka hidup di era yang sama dengan tubuh dari roh misterius ditakdirkan untuk menjadi hanya foil. Tekanan ini seperti gunung besar. Ji Ning Suang. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan orang ini yang tidak mau memikirkannya. Petinggi dia, yang ditakdirkan untuk begitu berat sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya dalam hidup ini. Jadi, bekerja keras. Selain itu, Chu Linger berkata dengan santai, kamu adalah seorang alkemis, profesi yang sangat mulia, kamu adalah harta karun di mana-mana. Petik 2. Aku merasakan hal yang sama. Ye Chen, yang khawatir pada saat-saat terakhir, hanya menyeringai seperti bunga pada saat ini. Berbicara tentang alkemis, aku memiliki harta yang diimpikan oleh para alkemis. Di sini, Chu Linger tersenyum misterius. Mendengar ini, mata Ye Chen langsung berbinar. Tuan, harta macam apa itu? Petik 2. KBD, bab 160. Dan Fang, apakah kamu punya obat mujarab? Mata Ye Chen menjadi lebih cerah,
dan dia hanya menggosok tangannya dan menatap Chulinger sambil tersenyum. Dan Fang macam apa? Ini formula obat mujarab beberapa butir, coba aku lihat. Rumus obat mujarab 3 pola. Chulinger berkedip, tapi dia tidak berniat mengeluarkannya, dia hanya menatap Ye Ye dengan minat. Chen, San Wen, napas Ye Chen tiba-tiba menjadi pendek. Alkimia itu berharga, belum lagi alkimia ramuan 3 butir, ini bukan harta yang bisa dibeli dengan uang, meskipun Ye Chen adalah seorang alkemis, apalagi memurnikan ramuan 3 butir, dia bahkan melihatnya. Saya tidak pernah melihatnya, jangan pikirkan pilku. Tepat ketika Ye Chen bersemangat, kata-kata Chulinger tampak seperti air dingin, menuangkan seluruh tubuh Ye Chen. Kenapa? Ye Chen begitu terhalang oleh kata-kata Chulinger sehingga dia hampir mengalami luka dalam. Nenekmu, jangan tunjukkan padaku apa yang kamu pamerkan, dia tidak pernah memiliki keinginan untuk mencekik sampai mati, tuan yang berharga. Tidak ada gunanya aku menunjukkan kepadamu sekarang. Chulinger merentangkan tangannya, itu adalah formula ramuan 3 butir, bahkan jika aku menunjukkannya, kamu tidak akan bisa memperbaikinya. Jika kamu mau menyempurnakan pil roh ramuan 3 butir, tingkat jiwa harus mencapai tingkat misterius, Anda tahu. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja keras untuk meningkatkan tingkat jiwa Anda, dan ketika jiwa Anda mencapai tingkat misterius, saya secara alami akan menunjukkannya kepada Anda, dan saya tidak akan pelit sebagai tuan. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa garis hitam muncul dari dahi Ye Chen. Hei, berlatih keras, muridku. Di sini, Chulinger telah secara sadar mendorong Ye Chen, dan membawa Ye Chen ke lingkaran di tengah lagi. Segera, 4 monumen jiwa bergetar satu demi satu, dan kemudian terdengar suara mendengung, dan gelombang suara beriak di udara. Dengan baik, Ye Chen menggertakkan giginya, meski sakit di kepalanya sangat parah, tapi dia tidak menangis. Bersenandung, monumen jiwa masih bergetar, tanpa ampun, dan guncangannya menjadi semakin keras setiap saat. Ye Chen, yang berada di lingkaran tengah, terguncang oleh keterkejutan itu, dan 7 lubangnya berdarah, membuat penglihatan dan kesadarannya kabur. Namun, rasa sakitnya tidak sia-sia. Di bawah serangan tablet jiwa berulang kali, jiwa Ye Chen disublimasikan dengan cara yang halus. Dia mengira jiwanya seperti pedang yang kasar, dan serangan tablet jiwa, seperti palu, perlahan-lahan mengubah jiwanya ditempa menjadi pedang pembunuh yang tajam. Terlebih lagi, beberapa kali ketika dia diserang oleh monumen jiwa, dia samar-samar menangkap perasaan aneh. Seolah-olah dia bisa menyentuh penghalang dengan tangannya, dia tahu bahwa jika dia ingin memajukan jiwanya ke alam yang dalam, dia harus melakukannya. Menembus penghalang itu, mungkin karena kegembiraan Chulinger, kali ini, dia bertahan lebih dari 1 jam tanpa jatuh. Aku bertahan selama lebih dari 1 jam tanpa jatuh. Chulinger, yang dengan santai memotong kukunya, melirik Ye Chen yang terhuyung-huyung tetapi tidak jatuh, matanya yang indah penuh kejutan. Tidak heran kakakku mengatakan bahwa vitalitas dan kemauannya sangat ulet. Chulinger bergumam pada dirinya sendiri. Pada usia seperti itu, dengan kultivasi seperti itu, saya benar-benar terkejut. Mungkin dia benar-benar bisa melampaui saya. Saat Chulinger bergumam, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh ke tanah. Di sini, Chulinger buru-buru bangun, berjalan ke sisi Ye Chen, lalu menunjuk ke dahi Ye Chen, dan lingkaran cahaya putih tercetak di benak Ye Chen, membantu Ye Chen menenangkan rasa sakit. Setelah setengah jam, Ye Chen menggosok alisnya dan duduk. Nak, aku tidak bertahan lama ketika aku berada di Yuan Realm. Kamu memecahkan rekorku, kata Chulinger dengan santai. Tak perlu dikatakan, Tuan, kamu juga sangat menderita saat itu. Ye Chen terus menggosok bagian tengah alisnya. Dia bertahan selama lebih dari 1 jam. Meskipun pikirannya akan meledak selama periode itu, dia merasa sangat nyaman sekarang. Bagaimana saya mengatakannya? Dalam arti tertentu, kita adalah satu tipe orang. Satu tipe orang. Ye Chen memandang Chulinger dengan sedikit keraguan. Apa maksudmu? Di sini, Chulinger memandang Ye Chen tampang bingung itu mengangkat bahunya. Kita adalah orang yang sama. Karena tingkat jiwa kita lebih tinggi dari tingkat kultivasi kita sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Chulinger, Ye Chen sedikit terkejut. Tingkat kultivasi jiwamu adalah lebih tinggi dari tingkat kultivasi Anda sendiri. Mengapa lebih tinggi dari wilayah Anda sendiri? Itu pasti. Chulinger terkekeh. Kamu berada di alam Netherworld, kan?
Ye Chen menatap Chu Linger dengan ragu. Ya, berarti level jiwamu berada di level alam surga. Petik 2. Ya, berarti kamu hanya selangkah lagi untuk memadatkan roh primordial. Ya, guru, jika kamu jangan bilang, aku bahkan tidak tahu kamu sangat hebat. Mata Ye Chen membelalak. Apakah kamu memiliki keinginan untuk memeluk pahamu? Chu Linger menatap Ye Chen dengan mata lebar. Peluk? Aku harus memeluk. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chen benar-benar bergegas maju dan memeluk paha Chu Linger. Wajah besar penuh mimisan itu masih berada di kaki Chu Linger. Atas dan ke bawah. Apa yang kamu lakukan? Chu Linger dipeluk oleh Ye Chen, tubuhnya bergetar, dan setiap kali dia melakukan kontak fisik dengan Ye Chen, dia tanpa sadar memikirkan apa yang terjadi malam itu. Tubuhnya seperti sengatan listrik secara umum, rona merah muncul di pipi tanpa sadar. Lepaskan. Yah, baunya sangat enak. Ye Chen tersenyum menjijikkan, dan memeluknya tanpa wajah. Kamu. Chu Linger semakin tersipu, dan buru-buru mendorongnya. Tuan masa depan, pegang aku sebentar, pegang aku sebentar. Ye Chen memeluknya begitu erat hingga dia mati dengan marah. Ah, Chu Linger tidak bisa menahan teriakan. Ada apa? Suara langkah kaki di luar Siwai disertai dengan kata-kata terkejut. Segera, angin semerbak bertiup di wajahnya, dan Chu Xuaner masuk dari luar. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di tanah yang dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya, dia tertegun. Kalian. Kakak, anak ini gila. Dalam keputusasaan, Chu Linger menatap Chu Xuaner tanpa daya. Saudari, memang benar pembicara tidak berniat mendengarkan dan pendengar tertarik. Ye Chen yang masih memeluk paha Chu Linger melepaskan Chu Linger seperti sengatan listrik. Kamu adikku. Ye Chen menatap lurus ke arah Chu Linger, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menarik. Bagaimana menurutmu? Chu Linger menatap tajam saat dadanya naik dan turun dengan keras, pipi Ye Chen memerah, dia tidak tahu apakah itu karena malu atau marah. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tiba-tiba berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chu Xuaner. Chu Xuaner tampaknya baik-baik saja, tetapi mengangkat bahu tak berdaya. Sekarang, ekspresi Ye Chen menjadi lebih menarik. Masalah macam apa ini? Haruskah rutinitasnya begitu dalam? Kalian berdua tahu banyak. Tertarik menggodaku seperti ini. Tiba-tiba, Ye Chen merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Itu bukan tuannya Chu Xuaner, tapi adik perempuannya Chu Linger yang telah bersamanya siang dan malam. Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Pada saat ini, Ye Chen menelan lebih dari sekali. Mungkin dalam beberapa hari terakhir, Chu Linger berpikir untuk mencekiknya lebih dari sekali. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Chu Xuaner melipat tangannya di dadanya, menatap adik perempuannya Chu Linger dengan penuh minat. Dia memeluk pahaku. Ketika Chu Xuaner mengatakannya, pipi Chu Linger menjadi lebih merah, dan dia masih menatap Ye Chen dengan keras. Oh, mendengar ini, Chu Xuaner mengangkat alisnya sedikit, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Dia memintaku untuk memeluknya. Ye Chen terbatuk datar. Apakah kamu hanya akan memelukmu jika aku memintamu? Chu Linger sangat marah. Dia memang mengatakan itu, tapi itu hanya lelucon. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen, seorang anak durhaka, akan benar-benar menerkamnya? Kalau begitu aku pikir kamu adalah tuanku. Ye Chen terbatuk dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah babi mati tidak takut air mendidih. Ini adalah kebenaran, dia selalu berpikir bahwa orang yang membimbingnya dalam kultivasi adalah tuannya Chu Xuaner. Yang tahu itu adalah Chu Linger. Jika dia tahu itu adalah Chu Linger, bahkan jika dia telah meminjamkan dia banyak keberanian, dia tidak akan berani memeluk pahanya. Melihat ekspresi Ye Chen, Chu Linger hanya menatap Chu Xuaner. Kakak, aku ingin mencekiknya sampai mati. Petik 2. Terserah kamu. Chu Xuaner mengangkat bahu. Bergantung pada. Mendengar kata-kata Chu Xuaner, Ye Chen melolong, segera bangkit, dan hendak melarikan diri. Tetapi Chu Linger dilarikan kembali dan meraih Ye Chen di tanah. Ah! Segera, teriakan hantu dan serigala Ye Chen bergema di ruang batu. Bersambung.